Pada kali ini saya akan menyampaikan AI dan Natal, yaitu yang akan saya angkat adalah Flipbook Natal. Nah, agenda kita akan melihat list derivatif yang dihasilkan ya dari Flipbook Natal, terus kemudian contoh hasil dan prompt, workflow pengerjaan singkat, ya, terus kemudian selanjutnya adalah sharing pengalaman bekerja sama dengan AI dan juga teman-teman di dunia nyata. Nah, ini adalah bahan yang tersedia. Jadi untuk informasi ini adalah hasil yang sudah didapatkan ketika ada event Unhack tahun 2023 pada bulan Oktober lalu. Jadi ini salah satu proyek yang dikerjakan ya, yaitu dari kategori AI Content Media, kategori proyek tentang Natal. Nah, kita membuat flipbook yaitu kelahiran Tuhan Yesus dan juga Natal Desa Tikno. Nah, untuk singkatnya, Flipbook ini adalah satu buku digital 3 dimensi yang bisa memuat teks, gambar, video, animasi, lagu, dan musik lain sebagainya, sehingga Flipbook ini terdiri dari termasuk ke dalam buku digital atau e-book. Untuk manfaatnya bisa kita lihat bersama, ada banyak manfaat yang didapatkan ketika menggunakan media Flipbook ini untuk bahan ajar ataupun bahan pelayanan di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini adalah derivatif yang dihasilkan dari dua bahan besar ya, bahan pokok itu tadi, yaitu ada puisi Natal, drama Natal, quote ayat, spektrum audio ayat, video pendek, infografis, desain swag, kartu tokoh, dan juga alat peraga sekolah minggu yaitu finger puppet. Nah, untuk workflow pengerjaannya, jadi pertama kita mendapatkan bahan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada draft bahan yang bisa kita olah sedemikian rupa sehingga terus kemudian kita membagi-bagikannya ataupun mencari nih derivatif apa yang kira-kira bisa dihasilkan dari dua flipbook ini, dan terbukti ada banyak derivatif yang bisa dihasilkan, dikembangkan lagi, diinovasikan lagi sehingga tidak hanya sebatas flipbook saja, tapi juga bisa jalurnya itu bisa banyak lagi gitu. Terus kemudian pembagian tugas kepada kelompok saya, teman-teman kelompok, terus kemudian kita memulai proses kerja menggunakan AI sebagai komitra kita untuk menolong kita dalam mencari referensi bahan ataupun mengenerate gambar, mengenerate audio, mencari deskripsi dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga menyesuaikan hasilnya. Nah, terus untuk tahap selanjutnya adalah QC. Jadi ada proses QC supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal lagi, dan terakhir adalah tahap distribusi. Nah, kita langsung lihat ke contoh hasilnya. Saya akan memberikan hasilnya yang kalau di sebelah kiri ini ada quote ayat. Jadi untuk informasi, gambar yang dihasilkannya adalah generate dari DALL-E 3. Jadi kita memasukkan prompt dengan detail-detail yang ada sehingga DALL-E 3 memberikan gambar yang sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Terus kemudian untuk ayatnya ini kami juga meminta tolong AI untuk mengkurasi dari flipbook itu tadi, kira-kira ayat mana yang bisa kita jadikan quote. Nah, setelah jadi quote ini, kemudian kita buat derivatifnya, yaitu ada ini, spektrum. Jangan takut, Maria, karena Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Dengarlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Nah, ini untuk informasi juga kita menggunakan text to speech untuk mengenerate audio sehingga bisa keluar audionya menggunakan AI, dan layouting pada desain ini kami menggunakan Canva untuk melayouting. Nah, ini adalah contoh-contoh prompt yang kami gunakan. Ada 3 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kita lihat bersama. Untuk contohnya saya bacakan yang 3 orang majus ini, kami sedetail mungkin ya memberikan bagaimana 3 orang majus pada situasi malam hari, terus kemudian ada latar belakang membelakangi kita dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan prompt yang lebih detail, maka hasilnya akan baik juga. Jadi prompt yang baik akan menghasilkan gambar yang baik juga. Nah, ini untuk sharing pengalaman bekerja sama dengan AI dan teman-teman. Yang pertama adalah sangat membantu karena AI menolong kita lebih berkreasi, membuat bahan Natal yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahan-bahan yang dihasilkan lebih bervariasi dan efektif, sangat membantu dan mengembangkan ide, dan juga membantu dalam membuat bahan-bahan Natal. Nah, kiranya derivatif yang bisa saya bagikan ini bisa menambah inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa ya memaknai Natal lagi dengan bahan-bahan yang luar biasa. Terima kasih. Bagikan ini bisa menambah inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa ya memaknai Natal lagi dengan bahan-bahan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, baik. Saya Thomas Bakri, saya dipercaya oleh Tuhan menjadi guru sekolah minggu di tempat gereja tempat saya berjemaat dan melayani.
Dan pada saat ini Natal kali ini mengambil tema The Treasure of Christmas, ya. Nah, firman Tuhan untuk anak sekolah minggu akan diawali dengan drama singkat, dan drama singkat itu akan diawali dengan tayangan multimedia. Nah, tayangan multimedia inilah yang saya buat dengan menggunakan bantuan AI. Jadi yang saya buat adalah pengantar dari sebuah pengantar, begitu ya. Nah, tayangan multimedia ini 36 detik, jadi sebagai pengantar drama. Nah, saya akan coba putarkan. Bentar, saya share sound. Apakah suaranya kedengeran nggak? Belum belum terdengar, Pak. Share sound. Oh, oke. Maaf, saya ulangi lagi. Ya, tayangan tadi adalah pengantar dari sebuah drama gitu ya. Jadi kita berusaha untuk melakukan eye catching kepada audiens anak sekolah minggu supaya mereka memperhatikan drama, dan drama ini itu juga sebagai pengantar untuk firman Tuhan. Nah, proses pembuatannya adalah seperti ini, rekan-rekan. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya generate image dengan menggunakan bantuan AI. Lalu saya kedua adalah mengenerate animation. Lalu image animation lalu ditambahkan dengan sound, itu akan menjadi satu rangkaian video, begitu ya. Itu menggunakan video editing. Oke, yang pertama tools yang gunakan untuk generate image adalah freepik.com AI image editing. Nah, di sini dengan menggunakan prompt yang saya ulang-ulang tentunya supaya mendapat hasil yang saya inginkan. Nah, prompt-nya ada di atas, ya. Itu saya mendapatkan gambar-gambar yang baik, begitu ya, dengan resolusi yang baik, dengan cukup sinematik dan realistik, begitu ya. Gambarnya seperti ini. Lalu di sini saya ambil dua gambar, ya, gambar perahu yang ada di tengah laut, ada badai, cuaca buruk dan sebagainya. Ada dua gambar yang saya ambil. Ini gambar yang kedua. Lalu gambar berikutnya adalah bajak lautnya, ya, karena tokoh yang paling populer di kalangan orang banyak begitu mengenai treasure atau harta yang paling berharga itu adalah bajak laut, ya, di mana dia mencari harta karun. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar yang saya ambil. Nah, setelah dapat gambar, maka saya akan melakukan animasi terhadap gambar tersebut. Yang saya wow adalah ada sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan animasi terhadap gambar statis, begitu. Nah, seperti ini adalah screenshot-nya, di mana saya masukkan gambarnya, lalu saya ketikkan prompt-nya adalah ada angin yang bertiup, begitu. Nah, ini contohnya. Gambar perahu ini saya ketikkan a ship is sailing on the ocean of high wave dan segala macam, maka jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, dia menganimasikan ombaknya bergerak. Ini saya surprise sekali gitu ya. Wah, ternyata AI itu bisa menggerakkan gambar sedemikian rupa. Dia bisa mengerti gitu ya. Bahwa ini ada ocean yang harus dia high waves begitu. Lalu berikutnya, ini juga gambar ini dianimasikan seperti ini. Wow sekali. Lalu setelah itu, nah ini giliran pirate-nya. Pirate-nya gambar ini dianimasikan, dia bisa bergerak topinya. Dia tahu bagian mana yang harus digerakkan begitu ya. Nah, tapi setelah itu saya harus melakukan integrasi terhadap semuanya ini. Saya menggunakan video editing dan gambar-gambar itu mulai dari gambar ship-nya, gambar pirate-nya, lalu saya tambahkan dengan theme song The Pirate of the Caribbean gitu ya, lalu tambahkan sound effect, ada deburan ombak dan sebagainya, lalu jadilah video. Nah, ini saya putarkan lagi.
Oke, nah yang wow adalah gambar dari AI itu yang sangat sinematik dan animasinya tuh realistik begitu ya. Dan challenge-nya adalah kita harus berusaha untuk mendapatkan tools AI yang tepat. Dan terutama kalau kita pemula ya istilahnya gratisan begitu ya, itu sangat menolong kita untuk belajar AI. Dan prompting itu harus diulang supaya bisa lebih presisi, karena Ya. banyak prompting saya yang kurang tepat, yang saya mesti ulang-ulang terus sampai mendapat hasil yang saya inginkan. Iya. Demikian rekan-rekan, terima kasih.